Dan Good kemarin money lah. dia kalau nggak salah di media ada videonya dia bangun jam 3 subuh buat eh, Lo buat liat videonya Sahur, gak sih? sahur. muralnya Enggak, dia datang Maradona. ke muralnya Maradona. Itu nih. Enggak, tapi lo lihat sebelum nanti Alvin tayangin deh sebelum sebelum dia itu apa namanya gini, dia ngeliat kamera dulu, udah tag kan, anjir itu cringe banget, sumpah, sumpah itu adalah video tercringe yang pernah gue lihat. Maksud gue Nora banget anjir, terus mukanya kayak ngeliat kamera, udah kan, terus kayak Iya. gini, kayak anjir Nora banget, sumpah anjir. Kayak Firdaus Owiwobo ya. Gue Lu cari dari IG deh. anjir, lu terlalu ngasih referensi aneh tapi itu sumpah ya. Halo tipe sih, welcome back to Pinball Opini Football, channel yang membahas serba-serbi tentang sepak bola Italia dan juga sepak bola dunia kadang-kadang. Nah, kali ini gua bersama dengan Rangga yang akhirnya kembali lagi. Halo Rangga. Halo, halo teman-teman. Dan juga Halo, ada halo. dua fans yang akan bertemu di big match Giornata 21 nanti, yaitu ada Bang Bara dari Milanis Indonesia dan juga Bang Bustan dari Suara Juventini. Halo. Halo, halo semuanya. Halo, halo, halo. Oke, ya. Ya, tadi kita gue udah bilang di depan kita akan bahas tentang Giornata 21 di mana Giornata ini ada beberapa big match ya. Tadi salah satunya Milan Juve, terus nanti juga ada Napoli Atalanta sama ada Genoa sama Roma ya, karena Genoa sama Roma juga poinnya nggak terlalu jauh, jadi masih tetap big match. Posisinya 11 sama 12 soalnya. 10 sama 11. Yoi. Enggak, itu konsep big match gimana sih sekarang? Nah, Pokoknya imbang lah, imbang selevel. Oh, imbang, seru lah kayaknya. Tapi pertandingan seru aja boleh nggak? sebelum kita bahas lanjut, gue mau ingetin ke teman-teman kalau kita ada link grup WhatsApp community. Jadi untuk teman-teman yang mau berbincang-bincang langsung dengan kita dan juga ada teman-teman fans Serie A yang lebih sesepuh di sana, silahkan klik link di deskripsi. Dan juga di deskripsi juga ada link buat Saweria, buat support kita biar kita makin rajin lagi bikin kontennya. Oke, hari ini kita nggak ada bacain Saweria ya? Ada nggak, Pin? Nggak ada kayak Nggak ada Bang ya? Arnold emang targetnya untuk tampil dia. Nggak Bang Arnold. Mungkin lagi sibuk dia. Lagi sibuk. Kok gitu? Oke, kalau gitu kita pertama kita tampilin dulu hasil. Kita nggak usah bahas hasil, bahas nggak sih hasil kemarin? Hasil 3 pertandingan Bahas lah. kemarin. Bahas Bahas lah. ya, agak dimasukin nih soalnya. Ya, masa nggak inget? Tampilin Lu dulu nggak nih. dimasukin sama Alvin. Ada Kacau. satu sama Juve lawan Atalanta, terus Milan menang 1-2 atas Como, dan Inter harus tertahan imbang 2 sama lagi-lagi oleh Bolonya. Nah, mungkin biar kita lebih cepat bahas langsung Juve-nya aja nih, karena mumpung ada Bang Bustan. Bang Bustan nih, lagi-lagi Juve menjadi tim remis nih setelah ditahan imbang. Awalnya sempat unggul duluan kan, dan akhirnya diimbangin Ya, oleh sundulan di Retegi. Gimana perasaan lu? Ini ke-13 kalinya kan Juve seri musim ini? ya betul. 13 kali imbang. Ya Jadi silakan ini Bang Bustan, kasih eh, tanggapannya. jadi ini kan sebetulnya hasil yang udah, kalau saya sendiri sih udah prediksi ya bakalan seri lagi gitu. Jadi Juventus atau Bianco seri lagi. Tapi ini sebetulnya ada kekhawatiran juga kalau ini bakalan jadi ugly draw. Ugly draw itu maksudnya eh, Juve akan seri, iya, tapi akan didominasi sama Atalanta sebetulnya. Tapi itu ternyata tidak terbukti karena ini malah Juve-nya lebih unggul sedikit dari Atalanta. Unggulnya itu baik dari segi shoot on goal ataupun XG kualitas peluang ataupun jumlah shootnya juga ya unggul dikit. Walaupun dia kalau possession, tapi dia bisa menghasilkan peluang yang cukup bagus. Salah satunya kan kemarin itu mungkin kalau teman-teman lihat ada peluang yang di tepi sama Karnesecki ya, yang hampir gol itu Ya yang Iya.
garis eh, pasir. yang hanya tinggal dikit lagi masuk, tapi ternyata itu bisa ditepis dengan luar biasa oleh karena Seki. Tapi di sini kalau kita lihat juga, ini PR-nya Juve masih ada ya. Jadi belum bisa. Jadi beberapa pertandingan terakhir itu Juve masih belum bisa kill the game gitu. Jadi unggul 1-0, tapi kemudian bisa disamakan. Nah, ini udah berkali-kali juga kejadian kayak gini. Kalau saya sih ngelihatnya ini juga dari segi mentalitas ya. Dari mentalitas karena mungkin banyak pemain muda juga, banyak pemain baru, dan Hmm. ini agak aneh juga karena Juve musim ini seakan kehilangan leader gitu. Jadi nggak ada sosok pemain senior, kan banyak yang ditendang tuh. Szczesny bahkan terakhir Danilo juga ditendang juga ya. Jadi otomatis senior-seniornya itu paling cuman Gatti, Locatelli, dan itu juga masih belum bisa ngangkat mentalitas tim ini. Akan susah juga sih buat Mota yang eh, agaknya Mota ini bukan pelatih yang bisa dengan cepat mengembalikan mental pemain juga ya. Nah, ini juga agak membahayakan juga. Walaupun sebetulnya lumayan ada perbaikan dari sisi permainan, dan setelah disamakan kedudukan itu sebetulnya masih bikin peluang lagi tuh Juve-nya. Kalau kita lihat di menit-menit terakhir kan ada peluang Yildiz tuh, tapi ya namanya pemain muda mungkin dia nggak ngelihat temennya gitu. Bang Mula yang ada di Bang tengah di Mula posisi kosong. lebih bagus, lebih kosong. Akhirnya ya terbuang juga, nggak jadi menang. Nah, itu ya kesalahan pemain muda juga sih yang banyak terjadi tuh. Ya, tapi eh, ini ada sedikit peluang sih sebetulnya ini. Ada peningkatan lah pokoknya dari segi permainan Juve yang ya saya sih agak takut juga itu ini bakalan didominasi, bahkan rekor tidak terkalahkannya Juve bisa terputus nih di pertandingan ini, tapi akhirnya enggak sih, draw lagi. Ya Iya, mungkin betul. tertunda 1 pekan lah. Hei, pede sekali. Apa tuh? 2 pekan mungkin Bang Bara. Ya langsung 20 ya. Kok orang pada sotoy gitu sih. Tapi ini ya sekedar informasi juga, ini kan sekarang udah 13 kali draw ya. Ya, Ini kalau dibandingkan dengan musim lalu itu 14 kali draw. Jadi ya, sengaja Mota sudah hampir menyamai rekornya Inter. Inter ya? Allegri. Oh, Allegri. Dalam Jadi setengah musim lalu musim. juga Juventus banyak serinya juga 14 kali. Terbanyak enggak deh, terbanyak tuh di Udinese, kedua terbanyak. Tapi banyak tim lain juga yang seri kayak Bolonya 14 kali juga, Lecce juga 14 kali. Jadi musim ini kayaknya dia dalam pole position untuk mengejar predikat Seri tim paling paling banyak. seri satu satu musim nih. Iya. 18 ya berapa? 20 ya? Ah, lupa tuh. Kita belum belum sempat ngelihat ini ya. Coba teman-teman yang tahu ada mungkin ada rekor-rekor berapa pertandingan terbanyak, berapa pertandingan hasil seri terbanyak satu musim oleh satu klub, silakan tulis di kolom komentar. Nah, ngomong-ngomong seri, Inter juga sayang sekali kemarin ditahan imbang oleh Bolonya setelah sebenarnya kalah dulu 1-0 terus ngebalikin 1-2 dan akhirnya di menit 70-an lah diimbangi oleh goal deflection dari Emil Holm. Nah, ini memang sesuai yang diprediksi oleh beberapa fans Inter juga. Gue kemarin juga nggak pede menang jauh kan, paling 1-0 doang, tapi ternyata malah seri sesuai dengan prediksi Bang Bara ya kemarin ya, seri ya. Kalau Reja kan kemarin prediksinya kalah Inter, tapi ini seri 2-2. Menurut gue memang bukan permainan yang baik dari Inter. Bahkan Inter tidak menguasai pertandingan, kalah ball possession. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Inter mainnya direct terus, bola-bola jauh, bola panjang ya, lagi-lagi mungkin karena ada Aslani di sana. Tapi ketika dapat bola counter pun Inter kayak terlihat maksa gitu loh, kayak Barella dribble sampai depan terus udah ketutup dia long ball, kadang nyampe kadang enggak, dan itu yang ngebuat Inter nggak bisa nguasain pertandingan sih. Barella terus Hakan dan Zielinski seperti keteteran menghadapi lini tengahnya Bolonya yang sebenarnya juga nggak mewah-mewah amat. Alex Ferguson juga baru main di babak kedua, terus
ya yang menyulitkan memang si Fuller itu yang memang impact-nya nggak dalam penyerangan nggak terlalu kelihatan, tapi ketika defense ya dia cukup merepotkan. Terus satu lagi yang defensive midfieldernya ada si bentar. Si itunya apa namanya? Moro, Gue Nico lupa. Moro, Iya si Nicola Moro Moro. itu yang nyetak gol deflection juga itu juga lumayan ya merepotkan lah di lini ketika Inter buat serangan balik mereka cepat nutup ke bawahnya gitu. Satu hal yang agak baik sih sebenarnya si Dumfries ya di di Januari ini Yoi. dia cetak banyak gol waktu di Super Gacor Copa banget. dia cetak gol sekarang cetak gol lagi ya mungkin ada harapan lah untuk Dumfries bisa konsisten di sampai akhir musim semoga aja karena Darmian juga ketika dimainin udah kelihatan banget fisiknya jauh menurun jadi ya tinggal Dumfries lah bisa gua harapkan di sisi kanan bek Inter yang gua seneng juga akhirnya Lautaro cetak gol lagi crossing dari Di Marco yang ya tepat sasaran dan itu bolanya bolanya Lautaro banget sebenarnya yang jarang banget kita temuin di beberapa pertandingan terakhir dia kayak beberapa pertandingan terakhir tuh kayak overthinking ketika dapat bola gue nembaknya mau kemana ya mau gimana ini kemarin dia nyetak gol bolanya ke tengah dan si Skorupskinya juga kaget bolanya ya hampir ke muka dia gitu terus kalau menurut rating Aslani jadi pemain dengan rating terburuk lagi-lagi di Inter Iya. dia buat satu kesalahan yang habis jadi gol juga dan itu dia yang gue bilang kemarin dia satu hari bisa jadi pemain yang wah banget tapi ya lebih sering dia ya mediocre dan sering bikin kesalahan nah itu tuh yang uh, ya nggak bisa berharap lah makanya gue dengan Aslani. Zielinski gimana di komen lu main satu Zielinski kemarin full ya time kan dia kan? dia main 90 menit memang cuman yang gua lihat sih kemarin dia kayak banyak ragu-ragunya gitu. Mau ada open shot, ada celah untuk shoot dia nggak nge-shoot. Terus malah passing. Padahal gue yakin dia punya kemampuan untuk nge-shoot dari luar kotak penalti yang bagus gitu. Tapi dia ya ragu-ragu gitu. Mungkin mencari celah yang lebih open, tapi ternyata dia passing ketutup, kepotong. Itu sih gua rasa dia belum belum menemukan kembali percaya dirinya seperti masa prime-nya di Napoli gitu. Padahal dia udah main dari starter loh. Gue kan pernah bilang kayaknya nih kalau dia main dari awal bisa lebih baik ya. Ini emang lebih sedikit lebih baik, cuman tidak tidak sampai level terbaiknya lah, belum sampai gitu. Dan yang bikin kesel adalah dua golnya Bolonya itu dua gol yang ya dua-duanya deflection yang satu deflection oleh pemain Bolonya jadi si Santiago Castro ngegolin satu lagi deflectionnya Bastoni itu sih yang ya memang bola-bola kayak gitu bola-bola paling sulit dijangkau oleh kiper kan udah salah mati langkah duluan si Jan Sommernya yang malah gol yang kedua juga berawal dari kesalahan Di Marco itu sih yang sangat gua sayangkan padahal ya kita tahu Oh Di dia Marco sundulan nggak nyundulnya nggak kena ya? nggak kena ya Gol jatuhnya di keduanya. kakinya Osol ini dikontrol kontrolnya juga bagus banget Osol ini tenang nyari pemain si Emil Hom cetak gol ya hasil ini membuat Inter masih punya satu pertandingan cuman ya poinnya masih kalah 3 poin ya dari si Napoli ya Napoli ya. Napoli kan Dengan masih gap patut satu dapat match. hmm, kalaupun satu pertandingan menang cuman secara goal Enggak difference kok, goal seri ya Head, difference head to unggul head kok. menang. Head to head Head to juga head udah kan menang. seri seri, seri seri. dua-duanya Eh, jadi ya memang Jadi seri harus ya? pakai goal difference sih ya, seri. Iya. goal difference Beda Pak, biru hitamnya beda. Iya, tata lantai ya yang Beda, dibantai ya. beda. Iya, itu beda Pak. Ya, ntar dibantai balik lah insya Allah. ya ya udah kalau Inter sih gue juga expect-nya memang tidak 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 terlalu expect bakal menang ketika lawan Bolonya ya. Bolonya ternyata di tangan Vincenzo Italiano tidak seperti Fiorentina kalau gue lihat di permainan kemarin. Ya lebih rapih juga, mereka lebih sabar, ball possession juga cukup bagus gitu. Dan Doye juga di sisi kiri mengancam, maksudnya merepotkan lah walaupun dia kalau
gue lihat sih kemarin lebih banyak jatuh-jatuhnya, jadi kena soft touch sedikit jatuh gitu. Tapi ya namanya winger, ya mungkin itu salah satu triknya dia untuk dapetin pelanggaran di tempat-tempat yang strategis untuk free kick gitu. Nah, berbeda dengan Inter, ini tim sebelah merah hitam berhasil menang comeback lagi atas Como setelah ketinggalan 1 gol terlebih dahulu. Nah, langsung aja nih, apakah Milan bakal jadi tim spesialis comeback nih, Bang? Tergantung, tergantung gue tidur atau enggak. Iya, lu tinggal Jadi pas satu sebenarnya kosong lu tinggal tidur ya. Cardinale tuh harus berterima kasih sama gue. Iya pas 0-0 kan anjing ini pas 0-0. Babak pertama tuh mainnya emang tanpa arah banget kan. Terus eh ya akhirnya gue bilang tuh di grup sama Milanisi kan, kayak gue mesti tidur nih demi AC Milan. Nah setelah gue chat kan gue gak langsung tidur nih kan masih ngapa-ngapain lah ngabisin rokok apa ya. Terus Milan kejebolan tuh anjing tambah-tambah nih udah gue matiin terus gue tidur. Paginya menang. Cuma memang Milan ini bermain keseimbangannya buruk ya. Conceição belum bisa mengatasi itu. Walaupun sebenarnya sih ya ini faktornya pasti karena si Theo juga kan kita udah tahu defense-nya lumayan jelek di Super Copa juga ketika lawan Juve itu golnya andilnya di gara-gara dia. Kemarin juga golnya si Como itu siapa namanya Diao apa siapa gitu. Itu Iya, juga kan main muda gara-gara dia Asane dia. debut kan katanya kan kata komentatornya Iya, kan. gol debut. Iya. Langsung Debut, langsung gol debut, ngegolin. tapi udah pernah main kalau nggak salah satu pertandingan. Cuman kayak Hmm, starter gak sih? Debut starter kayaknya deh. Hmm. mungkin kayak gitu. Iya. Nah itu juga Heeh. kegagalan dia untuk marking si Diao ini. Jadi Milan tuh setelah eranya Conceição ini, ketika menyerang dia kekurangan orang buat bantu nyerang, tapi ketika defense kekurangan orang buat bantu defense. Jadi nggak ada keseimbangan sama sekali. Maksudnya kalau nggak imbangnya adalah ketika lu nyerang jelek tapi defense-nya ternyata numpuk di belakang itu kayak gitu masih mending. Ini nyerangnya ketinggalan, defense-nya ketinggalan. Jadi sering banget Leao tuh sama polisi tuh terisolir karena si eh Emerson Royalnya sama si Theo-nya telat naik. Tapi ketika turun, merekanya nggak ada di belakang juga buat buat ngebantu. Paling nggak kan harusnya CM-CM kayak si Musa itu kan harus sering naik turun ya. Tapi untungnya masih manjur motivasinya si Conceição di pertandingan ini sehingga dia menjadi bisa membuat ini comeback dan menjadi kemenangan Milan. Leo seperti gue bilang mendapatkan gairah baru juga ya karena dia merasa lebih dihargai oleh Conceição, merasa lebih terpacu dan Tami lumayan lah ada assist dibanding dia udah mentok banget nggak bisa ngegolin. Yang agak disayangkan ya cuma polisi cedera tapi harusnya sih kalau gue lihat dari kemarin dia megang-megangnya sih kayaknya hamstring sih mungkin karena jadwalnya padat aja kan habis Super Copa terus ke sini ditambah juga kan Conceição latihannya agak lebih keras tuh katanya kan tapi mudah-mudahan lawan Juve walaupun gak starter bisa inilah bisa menjadi kaki segar di babak kedua supaya nyerangnya bisa atau membawa comebacknya tuh lebih lebih mantep besok nanti kita Hmm. bahas yang di lawan Juve aja dah. Cuman gue mau nanya Rangga sedikit nih tentang Komonya nih. Iya. Komo si Nikopas kemarin nggak main sama sekali ya. Nah, Apakah dia cedera atau emang kenapa nih? it- Nggak itu gue tahu udah kan? nyari-nyari. Gue juga agak bingung soalnya ada dua sih sebenarnya selain Nikopas, kiper kan juga pakai kiper ke dua lah ya harusnya lah ya omongannya si Bukannya Jan Butes ini. ketiga Kan malahan, bukannya kedua si Audedo. kan harusnya ketiga Pepe Reina. Cuman gue juga nggak tahu kenapa Pepe Reina main Iya mulu sekarang jadi kan. muter-muter. Jadi muter-muter. Nah itu gue agak bingung sama rotasinya sih. Ya biarpun membuahkan hasil ya si Doe itu bikin gol tapi dia Doe lagi. Hmm. Dia golin tapi gue nggak tahu sih ini Kopas kenapa kayak kemarin juga sempat dibahas di beberapa media juga kenapa nggak dimainin. Banyak kok perubahan apalagi gue merasa memang kalau Como ini ketika lawan tim-tim gede perubahan strateginya langsung berasa yang biasanya main 4 back biasanya nanti akan ubah jadi 3 back atau 5 back ya lawan Inter tuh 5 back lawan Milan sekarang 3 back lawan Napoli doang 4 back gue bingung dan berarti Napoli bukan tim gede kali ya ya itu sih gue juga agak bingung perubahan perubahan strateginya karena pemain stoknya banyak banget kan si Fabregas apalagi baru banget kemarin tuh ambil siapa ya Cak Martin Cak Kakeret. Cak Martin ya Kakeret. Kakeret Wah, baru baru banget Cakeret. masuk dan Martin apa? kemarin langsung bikin Lupa. assist kan Maxis, kemarin iya.
Iya, kemarin masuk Main langsung dia main. asis. Hmm. Pemain pengganti masuk langsung asis. Ya itu sih, mungkin menurut gua karena faktor rotasinya juga kali di. Banyak banget pemain yang butuh menit bermain. Kemarin kayak yang nggak ada di cadangan mungkin cedera, kayak Sergio Roberto nggak ada. Terus Hmm. Alberto Moreno juga kayaknya kemarin Nggak nggak ada. main dan nggak masuk sama sekali di starting line up. Jadi ya memang kayaknya faktor rotasi dibutuhin juga. Padahal ya itu sih yang gue pertanyakan juga sama Como dan Fabregas. Soalnya tidak ada kepentingan untuk rotasi yang perlu-perlu banget gitu karena mereka butuh banget poin untuk at least bertahan di Serie A karena sekarang juga posisinya nggak yang seaman-aman itu kok cuma beda 1 poin sama Cagliari. Cagliari posisi 18. Jadi kayaknya harusnya dia berpikir untuk at least tahan di 1 poin aja gitu lawan tim-tim gede dengan mainin pemain-pemain terbaiknya. Tapi ya gue nggak ngerti lah. Itu gue cari-cari di media juga nggak ada penjelasan cedera atau apapun sih. Oke, oke. Ya memang dengan tiga ya 6 tim yang bertanding kemarin masih menyisakan satu pertandingan sisa lagi ya berarti ya untuk ke 6 tim tersebut Iya, eh betul. untuk tabungan lah ya. Mm-mm. Itu Inter bakal lawan Fiorentina, terus Milan tuh lawan Bolonya ya. Bolonya betul. Nah, itu satu lagi Atalanta lah, Atalanta udah Harusnya udah 10. semua kok, tinggal tinggal 4 tim itu aja. Kalau Patungan Atalanta ya kan berarti ya. kemarin Oh, iya. ada sisa 1 pertandingan soalnya kemarin Iya, iya, ada iya. sisa Yang pertandingan Inter kan kemarin karena karena itu karena kan yang Bove karena Bove. Bove. Bove ya Kalau Oke, yang Milan oke. yang banjir kan, banjir Karena banjir. ya Banjirop, Banjir. banjirop. ya waduh. gimana Iya, sih iya. Oke. pemerintahnya. Oke, kalau gitu kita next geser membahas prediksi Giornata 21. Nah, sesuai yang tadi gue udah bilang, kita langsung bahas salah satu big match karena poinnya beda dikit dan posisinya beda satu doang. Ada Roma versus Genoa, di mana Roma terakhir kemarin harus kemarin dia lawan apa sih gue lupa deh. Bolonya ya, lawan Bolonya harus Bolonya diimbang Lawan seri bolanya 2 juga, sama. Mm-mm. 2-2 juga dan Genoa mendapatkan hasil menang lawan aduh gue lupa Parma ya kalau nggak salah ya. Iya, Par Nah, ini No, Parma 1-0. ya kan. Nah, ini gue mau nanya Bang Bustan dulu nih, apakah Roma dipegang oleh Ranieri setelah berapa pertandingan bisa seenggaknya bangkit ke posisi ya Eropa lah, posisi 7 besar nih. Apalagi pertandingan selanjutnya akan menghadapi Genoa yang sebenarnya juga di awal musim kita nggak ya kita pandang sebelah mata lah Genoa ini dengan skuadnya. Ya, Apalagi di Genoa ada Miretti nih Bang, ada pemain Juve, yang dibenci banget sama ini ya bintang ya. bintang. Iya, jadi Roma di bawahnya Ranieri ini kan kalau kita lihat udah lumayan membaik ya dibanding sebelumnya di bawah Yurik gitu. Jadi eh, kalau misalnya dibilang apakah mereka akan mencapai zona Eropa ya bisa-bisa aja gitu. Apalagi di atasnya kan tim-tim kayak Udinese, Bolonya harusnya bisa lah dilewatin sama Roma itu. Hmm, Apalagi lawannya nanti kan Genoa yang sebetulnya nggak cukup bagus juga sih Genoa ini, nggak terlalu bagus lah. Mungkin Cukup yang mudah perlu dibobol. eh, cukup mudah dibobol juga. Mungkin yang perlu diperhatikan ini kali ya, Friendroop kali. Miretti ya namanya anak muda nggak inilah belum belum tentu bagus juga loh di semua pertandingan tuh. iya iya betul betul. Nah kalau Balotelli masih main nggak sih? siapa? Balotelli masih inti nggak sih di ini? enggak inti, enggak inti. Bukan Nah itu ya. super sub aja dia masuk ya. Super sub kadang super sub lebih banyak, jadi cuma main 6 kali kalau nggak salah sementara Iya ini. iya. Orang terakhir Desember juga isunya dia minta cabut lagi Mm-mm. Maunya apa karena sih? main. Ya, Iya ya, nggak ya. tahu maunya banyak lah. Ya namanya Nggak ada. Balotelli is being Balotelli. Iya, kayak hal yang normal aja. Nah, tapi Bang Bara ini di satu sisi Genoa banyak pemain yang cedera, ada Ekuban yang biasanya merepotkan, Milan Badel yang juga masih full, tapi padahal tuh Milan Badel di Genoa beberapa musim terakhir tuh sering jadi jantungnya lah, jantung di tengah mereka. Terus ada Manovski yang juga baru balik latihan nih, kayaknya belum bisa langsung main. Gimana Bang Bara Iya, melihat pertandingan ini? Ro- Roma sih bisa
menang dengan cukup mudah besok ya. Maksudnya dari Ranieri dipegang sama dia itu kan perbaikannya cukup terlihat, trennya positif dan juga bagus. Kemarin itu cuma kayak bounce back ke bawahnya ya Kak, seri doang gitu. Padahal harusnya juga memungkinkan untuk kalah dengan kalau ngeliat permainan Bolonya kemarin dan Roma juga mainnya kayak gitu ya. Jadi gue lihat sih kayak itu ya ke cycle permainan aja sih dia agak turun ke bawah ketika seri. Cuman ketemu Genoa pastinya dia ingin menjauh dari papan tengah si Roma ini bisa menang sih kalau gue bilang Skor berapa? 2-0. 2-0. Oke. Iya. Kalau gua langsung prediksi skor juga, gue mungkin 2-1 sih. Lu gimana, Rang? Seri, percaya sama gue. Lagi. 10 pertandingan terakhir Genoa itu cuma kalah sekali lawan Napoli, sisanya seri. Iya, 1.000 Sisanya juga. seri menang. Mungkin kalau gua summary dia menang 1-2, 1-2-3, 4 pertandingan back to back lawan Parma juga. 4 pertandingan menang, satu kali kalah, sisanya seri. Berarti kan maksudnya mau diremehkan juga gak bisa segampang itu juga berarti Genoa di musim ini. Biarpun pas Hmm. lawan Napoli juga, Napoli menangnya nggak gampang sama sekali loh. Itu berat banget sampai ya semua senjatanya Conte dikeluarin lah. Apalagi waktu itu pakai strategi penggantian pemain yang bagus aja. Akhirnya bisa hoki menang. Dan Malinowski kemarin udah hampir 2 bulan mungkin ya nggak mainnya. Tapi bisa digantikan perannya sama si Vitor Oliveira itu yang main main cukup impresif juga. Zanoli menurut gue masih belum bisa menggantikan perannya Malinowski. Begitupun juga Miretti yang suka ditukar-tukar lah ya sama posisinya Oliveira. Kadang kalau Oliveiranya available, Miretti-nya ditaruh di sebelah kanan. Tapi ya dua pemain itu sih, ya menurut gue Oliveira jadi pemain yang cukup apa namanya krusial juga sama Martin Friedrich juga. Jadi selama masih ada salah satu dari itu, menurut gue harusnya potensi seri masih bisa didapetin. Dan Roma juga belum stabil itu kok. Maksudnya belum belum bisa gue bilang bertahan stabil dalam 3 pertandingan berturut-turut juga enggak kan. Roma tuh masih masih mencoba menemukan formnya aja. Toh juga kalau ditanya masuk ke Eropa, menurut gue masih sulit lah. Dengan form yang sekarang ya. Makanya kita lihat aja nanti transfer Januari yang dia mau bawa siapa aja. Kan ada Devin Range ya yang dari Ajax kalau nggak salah. Terus habis itu ya ada Makasih. beberapa pemain Pratesi. Pratesi kalau duitnya ada dia mau jual siapa juga nggak tahu kan. Itu yang kasihan Enzo Levi lo main sampai championship lo dia rela-rela pindah ke championship biar bisa main itu ke Sunderland. Iya. Itu menurut gua ya itulah menurut gua Roma punya duit oke, punya duit punya skema transfer oke, tapi nggak ada yang jelas gitu. Siapa sekarang transfer musim ini yang bener-bener bagus banget? Matt Hummels enggak juga. Siapa lagi? Nah, Makers cedera cedera karena doang. kurang kurang Kone lumayan dipasang kan ya. aja. Kone, Siapa? Kone, Ya oke, Manu Kone gue Manu setuju lah. Kone. Kalau Manu Kone setuju gue. Tapi Hmm. sisanya kan nggak ada yang impactful banget. Dovbyk oke lah. Dovbyk menurut gue harusnya dia bisa ya average-nya dia udah cukup lah untuk ngegendong Roma. Tapi maksud gue ya gara-gara ganti pelatih kebanyakan dia nggak belajar dari Napoli musim lalu apa ganti pelatih 3 kali kagak kemana-mana Iya. ujung-ujungnya. Ya itu sih menurut Salemaker gue lah seri-seri ini. yang Yo, gendong Roma Salemaker coy. wow, lo Iya, diganti iya. mulu Selemaker. Ngegolin mulu. Nah, Terakhir Bang, apa gimana? berarti skornya serinya berapa? Satu sama, Paling satu, satu sama. paling satu sama. Enggak lah, kosong-kosong kali gue. 1-0. Terakhir Bang Hmm. Mustan berapa Bang Mustan? 1-0 Roma Roma. tetap. Hmm. Oke. Kalau gitu ini langsung ke pertandingan yang nggak terlalu big match dulu ya. Inter lawan Empoli, di mana Empoli trennya buruk dalam 5 pertandingan terakhir, 4 kali kalah, 1 kali seri. Iya, Dan eh, Empoli juga salah satu tim yang belum nyetak lebih dari 20 gol. Masih 19 gol doang nih. Berada di peringkat 14 sekarang, di atasnya cuma ada Parma, Como, Verona, Cagliari, Venezia, dan Monza. Gua rasa sih ini Inter walaupun banyak pemain yang nggak available harusnya sih bisa meraih 3 poin apalagi main di kandang sih. ya Empoli juga banyak yang cedera di Iya banyak kayak pemain-pemain yang Solbakken. Solbakken yang Nah, lumayan ya jadi waktu itu sempat abis beberapa pertandingan jadi lumayan kunci iya iya. Ebuehi udah lama banget kalau nggak salah seingat gue mungkin udah 4 bulanan kali ya
Tino Anjorin juga cedera. Ya, ya menurut gue sama-sama pincang, tapi Inter jauh lebih sistematis lah. Harusnya ya nggak mungkin kepleset lah lawan Empoli, udah itu aja sih. Betul, betul, betul. Apalagi Empoli udah nggak ada Luperto. Udah nggak ada kan ya Empoli ya? Ah, Udah pindah ke Cagliari kan kalau nggak salah. iya, Innalillahi. Iya. bukan, udah nggak ada di Empoli. Oh, Sebastiano Lovato itu double agent Napoli tuh sekarang di Iya. Cagliari. Tapi Milan pas musim lalu, pas musim iya musim lalu bikin susah itu di Napoli, kalah back to back kan Napoli sama Empoli musim lalu. Iya, Bangke. rasa sih yang bisa merepotkan tinggal ya kok ini aja sih Colombo sama Esposito sih. Iya Nah, itu. tapi Esposito susah. Iya, takut gak bisa pulang. Iya. Main bagus dikit gak boleh pulang. sama ini nih, sama si Pezzella sih. Pezzella dulu di Fiorentina crossingnya membahayakan. Gue nggak tahu di Empoli apakah masih bisa setajam itu crossingnya. Kalau Giassi sih udah menurun ya menurut gue. Giassi Ya sih udah jauh. ya ada 2-3 musim terakhir ya masih bisa lah dia lari-larian, tapi sekarang udah agak kurang. Mungkin dari tengah juga cuman bergantung ke Yusuf Maleh yang cukup mobile menurut gue. Sisanya sih harusnya jauh di bawah Inter sih kualitasnya. Ini mau rotasi nggak ini Internya? Kan mau Internya, Liga Champion kan? Nggak ada iya, lagi pemainnya. Atau pemainnya nggak ada ya? nggak ada masalahnya ya asalnya lagi. Ya kalau mau paling Rotasi ya. ketika udah unggul baru berani rotasi di menit 60. Tim tim miskin soalnya nggak ada next gen atau futuro gitu bang. Jadi mau rotasi Waduh, pemain siapa? Kan tahun depan kan katanya. Tapi ya Napoli juga gua nggak harap ada dong. gua harap di Ada dia lagi seleksi pemain KKS dia. Korea mereka aja. Bangsa. Tapi ya dengan tidak adanya Hakan dan Mkhitaryan, gua harap sih Fratesi dan Zielinski bisa dimain dari menit awal ya. Mungkin dengan Barella di satu posisi lain sisanya gitu. Nanti mereka bertiga ganti-gantian mengisi posisinya Hakan gitu nggak? Kan Iya. nggak harus satu terpaku di posisi Hakan tuh kan bisa mobile lah. Semuanya tiga-tiganya bisa bisa ngisi itu. Aslani Tapi di berat sih. Masalahnya iya, posisinya Hakan tuh mesti punya dua atribut fisikal dan juga atribut gelandang kan. Maksudnya iya, crossing makanya. lah. Nah, ya Zielinski punya atribut sebagai gelandang kreatif, tapi atribut dia Posisinya sebagai enggak. gelandang bertahan nggak ada sama sekali. Betul. Tapi menurut gue kalau harus naruh orang di situ ya gue dibandingkan Aslani gue lebih baik maksain Zielinski sih. Gue juga sih. Gue Iya, Zelensky di awal-awal juga ya ya mungkin harus jadi mengorbankan salah satu ininya atribut ofensifnya kalau dia iya. dia bertahan gitu. Jadi Suffer pasti pasti dia akan suffer dan Inter pun akan suffer juga karena butuh untuk adaptasi taktikal juga kan. Apalagi Zelensky di posisi yang dia nggak pernah lakuin ya itu pun juga pernah terjadi sama Hakan ketika awal-awal kan maksudnya itu pengorbanan yang harus dilakukan sih menurut gue cepat atau lambat. Karena menurut gue kayaknya atributnya Aslani untuk bermain sebagai gelandang yang lebih ke depan ya lebih lebih punya kualitas di situ dibandingkan lo tetap paksa di sana. Toh Aslani masih pemain muda lu maksudnya bukan ya gua pada pada bagian tertentu gue mulai setuju sama beberapa omongan sama fans Inter. Maksudnya ini pemain masih muda 22 tahun 3 musim terakhir lebih banyak jadi pemain pengganti. Lo expect apa untuk pemain yang tidak punya jam menit bermain cukup banyak untuk bisa menggantikan posisi krusial macam Hakan Calhanoglu menurut gue ya make sense. iya maksudnya ya gue juga menganggapnya bukan yang seburuk itu juga. Maksudnya ya memang terlihat kejomblangnya terlihat. Jomplang, Tapi iya, memang karena lo kualitas yang lainnya kan ya jauh di atas. Tapi ya fans Inter juga mesti melihat melihat fakta itu sih menurut gua. betul, betul, betul. Dan ya ini melawan mantan timnya sih gue harap dia bisa Patrick, perform ketika dimainin ya. Soalnya waktu dia kalau nggak salah waktu dia main di Empoli lawan Inter dia cetak gol justru di San Siro tuh. gol gol satu-satunya dia. Satunya di Empoli. Iya, dia volley. Ini nggak bisa ganti formasi apa? Jadi dua midfielder aja gitu. Berat. Ya tiga Kalau itu empat dua satu ya gitu ya. Iya 3-4-2-1, 3 4 si 3 atau Pratesi gimana taruh di ya. depan ya. Iya, Pratesi taruh lebih di ke midfielder. AMF. Tapi kayaknya ya, gue ngeliat Inzaghi ya. Berat kayaknya. Mhm. Ngerubah sistem dalam waktu cepat kayak gini.
Mungkin menurut gue sebenarnya ide yang paling masuk akal adalah beli Pobega dari sekarang. Taruh di posisinya Hakan. Itu langsung batang kayu itu loh. Bawa hoki itu. Dia butuh 5 match baru bisa main profesional, dia kebanyakan liburan doang sekarang. Dah, golnya dia udah 2. Apa? Golnya Iya. musim ini. Iya. Chukwueze berapa golnya musim ini? Satu kayaknya. 1. Ini juga baru 2 ini si siapa tuh? Kepren Turam juga baru 2, Kepren Turam. Kepren Turam kan sama-sama gelandang. Chukwueze loh, sayap itu loh. Harus menciptakan banyak gol. Malah sekarang Salah, di batang Conceição kayu. nggak dipakai malah. Tami Ya, tapi berapa? Ayo. kalau gue sih Dua. di pertandingan besok sih berharapnya ini si Tajon juga punya punya menit yang cukup banyak gitu lah. Jangan cuma 15 menit, 20 menit. Apalagi kan ya butuh backupnya Bastoni dan Di Marco nih. Siapa tahu si Augusto taruh di belakang dulu, depannya Buchanan Bukiri. ya kirinya Buchanan ya jadi lebih ofensif. Ya memang ofensif cuman ya nggak balance sih pastinya. Ya di kanannya taruh si Pavard sama Darmian kalau mau lebih defensif gitu. Biar biar satu ya lebih ofensif yang kanannya agak defensif gitu biar agak balance gitu. Kalau Itu striker sih pertanyaan. Iya. gua rasa sih tetap tetap Turam sama Lautaro dulu sih sampai ada selisih 2 gol baru salah satunya mungkin ditarik. Ya, pertanyaan besarnya kan Inzaghi mau bertaruh atau enggak masalah itu karena sekarang ini kan beda sama musim lalu nih di mana di pertengahan musim lalu kan Inter udah secara tabungan poin jauh lebih aman gitu. Sementara di sini masih harus ngejar di posisi aman sementara kompetisinya juga masih cukup banyak, masih ada Champions League, masih ada Coppa Italia, masih ada Serie A ya. Dia kayaknya gua sih mengerti posisi Inzaghi yang cukup pusing juga untuk kalau gua rotasi nanti hasilnya minor, kalau gua nggak rotasi resiko cedera makin gede dan kelelahan juga pasti ngehantuin juga kan. Tapi ya gimana gitu maksud gua ya itu sih menurut gua keputusannya Inzaghi mesti mesti tepat di saat yang dibutuhkan. Toh juga even minggu hari Kamisnya ya kalau nggak salah 2-3-nya Champions League tapi kan Ya. lawan Sparta Praha dan menurut gue posisi dia di Champions League jauh lebih aman gitu kalau ngelakuin rotasi lawan Sparta Praha. Menurut gue ya, kalau lo compare Sparta Praha sama Empoli, gue sih akan lebih lebih takut ketemu Empoli sih. Deep side apapun hasil Empoli sebelumnya ya, maksudnya 5 Sebelumnya ya. pertandingan nggak pernah menang-menang. Menurut gue jauh lebih menakutkan lawan Empoli. Menurut gue lebih baik all out lawan Empoli, rotasi lawan Sparta Praha. Toh kalaupun seri, masih ada potensi untuk lolos langsung. Kalaupun oke deh ngedrop ke bawah masih ada jalur playoff menurut gue nggak langsung gagal sama sekali Serie A sih menurut gue masih cukup ketat untuk dijalanin ya gue nggak tahu ya ini kita akan lihat prioritasnya Iya, Inzaghi seperti iya. apa. Ya gue juga setujunya sih ya di awal pertandingan ya dengan full tim tapi semi-semi ya mungkin 2 pemain Dua selain pemain. Aslani ada 2 lagi lah pemain rotasinya. Terus Iya. ya udah lu kejar gas di awal cari 2 gol babak kedua baru sedikit rotasi pelan-pelan atau 2 pemain dimasukin diganti gitu. Iya nggak full rotasi lah jadinya Iya lah ya. jadi yang paling aman sih harusnya kayak gitu ya cari 2 gol di awal udah habis itu eh, turunin tensi. Dan kalau gue prediksi sih ya kayaknya bisa bisa Inzaghi bisa melakukan itu dan skornya 3-0 sih menurut gue. Iya Aslani hat trick bener ngomong deh Lu berapa, Kong? 3-0 3-0 Aslani hat juga. trick Aslani minimal 1 gol lah. Ya. Bang Mara berapa, Bang Iya. Mara? Tipis aja sih tapi ini kalau prediksi gue sih tuh waktu makan 1-0 menang Inter. Cuman ya hati-hati aja Empoli bisa jadi malah dapat hoki-hokinya besok kalau Colombo ngegolin kan. Tapi sih gue tetap 1-0 megang Inter lah. Bang Gustan? Hmm, kayaknya 2-0 sih tetap menang Inter. 2-0 ya. Karena Empoli juga kan formnya lagi jelek juga formnya. Betul, betul. Dan Inter bisa lah ini 2-0. Tapi tergantung Aslani ya. Iya. Memang sih, memang. Memang kalau lagi harinya Aslani sih bisa lancar sih Inter harinya. Bisa lancar. Problematik. Dia harus dikasih bonus tuh kalau jadi HRD-nya Inter tuh kasih bonusnya tuh performance by rating. Oh, Lo iya. kalau di atas 7 bonus lu 7 cair ya, nih. 7 ya. Match aja, iya. 7 by Google tapi nanti
Oh, dia suruh ngisi, teman-temannya suruh ngisi Google-nya. Oke, next kita bahas salah satu big match juga, Atalanta Napoli. Satu udah peringkat satu dan satu lagi peringkat tiga. Tapi sebelum bahas pertandingan ya kita bahas big rumor transfernya dulu, dan yang bukan rumor lagi, ini udah here we go. Udah here Gareth we go lah. Udah here we go, Kvaratskhelia ke PSG dengan 70 juta. Ada Etona lagi nggak? Gua nggak tahu, soalnya isunya beda-beda, 70, 75, 80. Ya, kisaran segitu kali, di mungkin 70 plus bonus kali ya, jadi bisa sampai 75 atau 80. Gua nggak tahu lah. Detail resminya sebelum ada pengumuman di transfer market, gua nggak bisa ngomong banyak. Tapi ya kisarannya 70 sampai 80. Oke. Ya, Dan good kemarin money lah. dia kalau nggak salah di media ada videonya dia bangun jam 3 subuh buat eh, Lo buat liat videonya Sahur, gak sih? sahur. muralnya Enggak, dia Maradona. datang ke muralnya Maradona. Gini, Enggak, tapi lo gini. lihat sebelum, nanti Alvin tayangin deh, sebelum sebelum dia itu apa namanya gini, dia ngeliat kamera lu, udah tag kan, anjir itu cringe banget, sumpah. Sumpah itu adalah video tercringe yang pernah gue lihat. Maksud gue Nora banget anjir, terus mukanya kayak ngeliat kamera, udah kan, terus kayak Iya. gini. Kayak anjir Nora banget, sumpah anjir. Kayak Firdaus Owiwobo ya. Gue Lu cari dari IG deh. Anjir, lu terlalu ngasih referensi aneh, tapi itu sumpah ya. Kvaratskhelia itu menurut gue adalah gimmick yang tidak perlu, sumpah. Sumpah, asli katro banget. Terus ada orang yang komentarin itu kalau nggak salah, apa namanya, hoodie-nya dia tuh yang pakai pau gitu, gue lupa lagi nama mereknya apa gitu. Terus ada bilang itu pakai pakai hoodie-nya Juve ya, anjir udah ada desas-desus baru lagi. Kan dia kan emang dulu kan sebelum ke Napoli kan udah ada rumor mau pindah ke Juve kan awal-awal kan, tapi ya entah gimana nggak jadi pindah ke sana. Ya itulah, pokoknya terlalu absurd sih kalau ngomongin yang video itu. Jangan, itu Tapi kalau cringe banget sumpah. ya kalau kita ngomongin seriusnya nih, perpindahan Kvaratskhelia akhirnya ya bentar lagi Ah, resmi gitu. Apakah hmm. ini salah satu hal yang terbaik dilakukan Napoli untuk bisa meraih Scudetto musim ini nih? Enggak sebenarnya jawaban. Kalau lu tanya gue sebagai fans ya, jujur kayaknya nih gue sakit juga beberapa hari ini gara-gara kepikiran keparat. Gue bilang dulu sama bini gue kayak, anjir ini kok bisa pindah semua gitu. Akhirnya pemain-pemain kesukaan gue yang gue tonton di sana langsung kan, Osimhen, Kvaratskhelia, Kim Min-jae, semuanya udah nggak ada di musim ini. Udah benar-benar artefak terakhir sudah tidak ada. Kalau lo tanya, mungkin beberapa fans lain akan ya lebih ke respon sakit hati kali ya, kayak ya udah lu kalau mau pergi pergi aja. Tapi gua ya deep down gue merasa kehilangan lah, maksudnya biarpun gue memang sudah tidak merasakan presence-nya Kvaratskhelia di musim ini, tidak sama dengan musim-musim sebelumnya. Even di musim di mana Napoli posisi 10, menurut gue Kvaratskhelia masih jadi pemain andalan dan jauh di atasnya Leo menurut gue. Di musim terburuknya Napoli, Kvaratskhelia masih di atasnya Leo. Tapi di musim ini gue merasa mungkin karena tactical change yang dilakukan sama Conte tidak bisa mengakomodir kebebasan bermainnya Kvaratskhelia, justru jadi lebih terkurung lah ya. Permainannya jauh lebih terbatas, dan kadang karena ruang yang terbatas itu gue merasa banyak pengambilan keputusan dia di lapangan jadi jelek gitu. Kayak ada kalanya lo harus oper, lo tendangan jarak jauh dan bolanya geser nggak jelas gitu ya. Itu kelihatan banget. Dan kalau lu ngeh juga di ya mungkin lu bisa googling semua lah, bahwa Kvaratskhelia itu jarang bermain 90 menit di bawahnya Conte. 75 menit diganti. Bahkan Politano yang goblok itu aja bisa main 90 menit di bawahnya Conte. Berarti kan ada ketidakselarasan secara taktikal atau ketidakselarasan secara permainan atau secara visinya Kvaratskhelia dan juga Conte. Itu mungkin yang mengakibatkan Kvarat pengen cabut. Nah, itu kan Conte di media juga bilang bahwa dia kecewa sampai dia harus revisi omongannya dia. Gua ini maksudnya kecewa bukan karena kecewa sama Kvaratskhelia-nya, tapi gua kecewa karena gue tidak bisa meyakinkan Kvaratskhelia dengan proyek jangka panjang ini. Ya menurut gua kehilangan yang cukup besar lah, karena menurut gua Kvaratskhelia itu kayak apa ya, kayak joker lah ya. Jadi kita, maksudnya tim berjalan secara sistematis, tapi dengan adanya Kvaratskhelia kita nggak tahu nih jalannya permainan, apakah lajur permainan akan dimulai dari dia atau lewat jalur yang lain. Jadi dia kayak decoy aja gitu. Menurut gue itu jadi hal yang baik sebenarnya di sebuah tim, tapi sayangnya Kvaratskhelia nggak ngelihat itu. Orang banyak mempermasalahkan masalah gaji,
Tapi juga orang-orang juga bisa lihat di media bahwa Napoli itu udah nawarin perpanjangan kontrak yang menurut gue biarpun tidak sebesar Osimhen yang 10 juta euro per 10 juta euro per musim, tetapi hitungannya dia 5 juta euro per musim dengan opsi kenaikan ya setelah performance itu 8 juta euro per musim. Menurut gue itu gede lah. Hmm. Ya memang di compare dengan nanti ke PSG 9 plus 2 jadi 11 juta euro per musim, itu gede, tapi jangan lupakan bahwa Paris pajaknya gede juga. Ya gue kata itu mungkin bersihnya kali ya 11 juta. Ya gue cuma berharap yang terbaik sama dia. Ya nikmatilah Liga Petani, semoga dapat gol yang banyak gitu aja. Tapi ya kalau ditanya apa namanya ditanya opsi apa yang bisa dilakukan ya memang pembelian transfer-transfer pemain yang seperti ada di media-media ya Garnacho, ya Karim Adeyemi, ya dan banyak pemain-pemain yang diisuin lagi gitu. Jadi ya tinggal kita lihat aja opsi-opsinya seperti apa. Tapi kalau kalau tanya lagi akan mengganggu Scudetto, menurut gua akan terganggu sih. Karena masuk pemain baru, sistem baru, kecuali lu manfaatin Neres, pemain yang udah lebih terbiasa dengan sistemnya. Dan itu konsnya adalah ntar pemain yang baru masuk, jadi gak punya menit bermain yang diharapkan sama mereka. Ya itu aja sih. Oke, kalau gitu kita langsung geser ke pertandingannya nih, Napoli lawan Atalanta. Tadi ngomong-ngomong Neres, apakah Neres kemarin kan udah sempat main di posisinya Nih, Kvaratskhelia nih. Apakah ya, dia bakal main di situ lagi dan bisa works lagi nih, Kong? Dari lawan Atalanta. kemarin kemarin ya, gue nonton dia di posisinya ke Kvaratskhelia, entah kenapa gue lebih lebih ya karena memang Brazil kali ya. Ya memang darahnya dia untuk gocek-gocek tuh lebih lebih seneng gitu gue ngelihatnya dan jauh lebih berjalan secara sistem gitu. Jadinya ya entah ya ini mungkin sentimen kali ya karena Kvaratskhelia juga udah begitu. Ya gue merasa memang Neres ini layak diberikan menit bermain jauh lebih besar gitu loh. Biarpun ketika ada Kvaratskhelia omongan gue juga tetap sama, tapi Politano sebenarnya yang ditarik. Tapi gue mulai mulai paham sih di kenapa akhirnya Politano tuh dijadikan pemain kuncinya Conte karena lo nggak bisa punya dua pemain sayap yang terlalu bermain terlalu ke depan gitu loh. Sementara kayak ketika ada satu momen Kvaratskhelia sama Neres main itu balance timnya tuh berasa berasa goyang gitu loh. Jadi nggak ada pemain yang bisa narik turun ke belakang dan balik lagi. Itu yang dilakukan sama Politano. Sisanya skillnya kita lupakan saja bahwa itu ampas. Tapi kalau Neres dibalikan ke posisi Kvaratskhelia ya, menurut gue bisa work sih. Menurut gue bisa work. Tapi yang nggak 100% seperti apa yang kita lihat dengan Napolinya Kvaratskhelia gitu. Ya mungkin 70%, 80% mungkin itu cukup kali untuk Conte. Hmm. Oke, kalau gitu Hmm. lu pede gak bisa menang Nggak, atau berapa kalau lu? nggak, masalahnya di 3 pertandingan ke depan, gue entah kenapa gue cuma percaya diri bisa dapat 5 poin. Berarti kan cuma menang lawan Roma, sisanya seri gitu. Itu anggapan optimis gue. Negatif gue 3 poin adalah ya maksudnya kalah lawan kalah lawan 4 poin kalah lawan Atalanta, seri lawan Juve, menang lawan Roma itu udah hasil yang paling optimal yang bisa dapetin Napoli. Kalau lo tanya realistis, kemungkinan besar kalah lawan Atalanta. Tapi kalau ngelihat dari tracknya Atalanta di beberapa pertandingan terakhir, entah kenapa masih ada hope untuk dapat 1 poin di kandangnya Atalanta. Tapi menurut gue kalau lo mau ngejar kan untuk juara di Serie A, menurut gue lo harus menang lawan Atalanta supaya bisa menang head to head sih. Itu Betul, betul. satu-satunya cara kalau lo mau pengen ngelenggang jauh di Serie A sisanya karena Napoli itu sampai juara 30 pertandingannya berat semua. Berat. Beratnya Ya. tuh berat semua 3 pertandingan ke depan kan kita tahu lah ya ada Atalanta, ada Juventus, habis itu ada Roma, habis itu ketemu Udinese yang sebenarnya memang udah mulai menurun dibandingkan awal musim, tapi tetap jadi Udinese yang lumayan menakutkan, apalagi kemarin habis ngambil free transfer siapa tuh Udinese yang backnya dapat langsung dapat man of the match kalau nggak salah, pemain yang backnya lumayan oke kok kalau nggak, oh Omar Soleh yang waktu itu mau diincar Inter nggak jadi juga kan, habis ketemu apa namanya Udinese, ketemu Lazio, ketemu Como yang sangat mengesalkan itu, Inter, Fiorentina, habis itu oke lah ketemu Venezia, Milan, habis baru itu 8 pertandingan sisanya yang mungkin bisa dianggap lebih mudah lah gitu kayak Bolonya, Empoli ya dan sisa-sisanya. Tapi ya sampai menuju Giornata 30 32 sih
menurut gue Napoli ini bakal ngadepin ujian yang berat banget. Ya, gue cuma bisa berharap week by week mengharapkan hasil yang proper aja, at least Napoli nggak kelempar dari empat besar aja sih. Itu doang sih. Tapi kalau lu tanya yang Atalanta Napoli, jawaban realistisnya kalah, tapi jawaban gue sebagai fans menurut gue berharap seri sih. Nggak menang, menang menurut gue terlalu berat sih. Gue juga rasa sih seri sih. Dengan nggak adanya Buongiorno sih agak was-was nih Meret harusnya menghadapi lini depannya Atalanta yang Retegui udah Betul, balik, betul. Lukman juga Makanya masih bahaya, CDK berharap juga banget, oke gitu. berharap banget Danilo masuk, tapi belum ada kabar kejelasannya sampai sekarang. Jadi ya, ya sudah gitu. Ekspektasi gue juga jadi gue turunin aja ngelihat realistis yang ada terjadi di lapangan juga gitu. Biarpun ya Atalanta juga nggak yang oke-oke banget gitu di tiga pertandingan terakhir. Tapi ya udah seri menurut gue udah hasil yang paling optimal yang bisa diharapin nanti sih. Iya, gua rasa sih dua sama sih dan itu menguntungkan untuk Inter sih kalau seri besok. Kegedean di dua sama mah. Menurut gue kayak satu sama gitu. Karena Atalanta juga lagi kesulitan untuk Cetak gol mecahin, sih. iya cetak gol. Maksudnya pemainnya oke balik semua, tapi kayak nggak belum nemuin ritme yang cocok aja gitu di mereka. Entah kenapa ya, mungkin lagi recovery atau mungkin ada something gue nggak tahu ya. Kayak terakhir kali dia bikin 3 gol itu ya lebih dari 1 gol ya lawan Empoli, tiga gol tanggal 23 Desember. Udah lama banget, udah hampir Kalau sebulan Bang ada. Mara, Bang Mara berapa Bang skornya kira-kira? Napoli main di satu ajang aja tadi Rangga ngomong kayak main di empat event berbeda aja, kayak berat banget. Ya Bisa kita mah menang jadi ini kita mah besok. jadi fans realistis aja Bang Bars. Enggak, Atalanta tuh kemarin ketolong Retegi doang. Jadi kayak si Lukman sama Di Ketelaere tuh butuh masa reload dulu, masa reses dulu dari gacornya. Retegi masuk ya, tapi kan juga belum terlalu fit ya. Napoli masih bisa menang ini tipis sih, 2-1-0 kalau gue bilang. Ini mainnya di kandang Atalanta tapi nih. 0-1 Nggak berarti ngaruh. gitu kan. Kosong Jadi satu, yang kosong satu. ngaruh Ini dong, Alvin yang suka ngaruh ketuker nih, dong. Alvin suka ketuker nih. Ya, pokoknya buat Napoli, Pin. 0-1. Oke, Bang Mustan berapa kira-kira Bang? Ini kan sebetulnya bisa jadi titik baliknya Napoli untuk menghajar balik Atalanta ya. Setelah sebelumnya Nah, kalah berapa di ini? tiga 4-0 ya, kosong 3-0 ya di Jangan dilebih-lebihin Bang, saya Giron udah sedih itu. di pertemuan pertama. Ini sebetulnya bisa jadi titik balik, tapi karena kan Atalanta lagi dalam performa yang kurang bagus juga itu, tapi sayangnya Napoli menjual Kvaratskhelia dan belum ada yang masuk penggantinya, jadi mungkin agak susah juga buat Napoli. Ini pertandingan yang ini sih akan ketat seri sih. Satu sama. Itu sama ya. Oke. Ya, Ya, tapi Kalau memang gitu, Pak, yes. fun fact-nya di Atalanta Wah. itu justru di tiga pertandingan kandang terakhir lawan Napoli nggak pernah menang. Jadi Iya, ya itu mungkin dia. Menang apakah ya. akan memperpanjang? Ya. Ya, kita Kan lihat di, nanti Mau deh. ya, ngejar Rangga akan nebaknya. diperpanjang apa terputus nih akhirnya ya. Atau terputus ya. Saya tidak Oke, tahu. next kita bahas ke big match yang bakal jadi sorotan utama di Juara 21. Akankah Juve bisa membalaskan kekalahan di Supercoppa kemarin atau Milan yang melanjutkan tren positifnya ketika lawan tim-tim besar nih? Jadi langsung aja Bang Bustan, gimana nih kira-kira bisa balas dendam gak nih Juve lawan Milan besok? ya kalau lihat dari pertandingan sebelumnya lawan Atalanta sih yang udah lumayan membaik ya. Dari segi taktikal, dari segi mentality, mentality ada sedikit perbaikan ya. Ada upaya lah untuk mencetak gol tambahan gitu setelah disamakan kedudukan. Tapi sayangnya lawannya ini Milan gitu, lawan tim gede yang dia lagi dapat momentum yang cukup bagus juga dengan pelatih baru. Ini Hmm, Conceição sebetulnya pelatih favorit saya juga sih sejak di Porto itu, karena kan dulu zaman-zamannya Allegri ya, pas ngeliatin pelatih-pelatih yang mana nih yang bagus gitu. Pas ngeliat Conceição, oh ini bagus nih pelatih karena dia bisa membawa tim yang sebelumnya itu kering gelar selama 4 musim kalau nggak salah. Akhirnya bisa jadi tim yang juara gitu, dan di Liga Champions juga bisa lumayan bagus kan ininya prestasinya, bahkan pernah masuk perempat final. Nah ini nih
yang berbahayanya dari Conceição gitu. Dia tipikal pelatih mental gitu, pelatih mental yang bisa memotivasi pemainnya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya dari pemain-pemainnya. Eh, ini sih agak berat juga ya sebetulnya buat Juve. eh Gimana ya? Kalau Juve-nya itu bisa Ini lebih mau nebak Juve kalah mematangkan takut itu. diprotes deh, takut diprotes. Iya, karena ini agak berbanding terbalik juga gitu. Juve-nya ada sedikit bermasalah dengan mentalitas, sedangkan Milannya lagi bagus ya, bisa comeback di beberapa pertandingan itu. Jadi lumayan sulit juga buat Juve ini. Mau diprediksi menang agak, waduh, gimana ya? Sulit juga. Iya, apalagi Juve lagi nggak ada striker nomor 9-nya gitu ya. Vlahovic masih cedera, Milik Eh, juga i- masih lama ya, Milik ya. Vlahovic sebetulnya udah bisa ini sih, udah bisa dipanggil mungkin ya, tapi nggak tahu kalau dia bisa masuk starting eleven atau enggak. Karena dia Hmm. udah mulai latihan juga dengan grup, tapi masih tanda tanya juga nih apakah dia akan tampil lagi. Dan dia juga kalaupun starter kan eh kan suka angin-anginan juga ya mainnya masih Hmm. ini juga gitu. Nah, kalau gitu Itu masih susah. kira-kira siapa yang bakal nempatin posisinya? Apakah Yildiz lagi atau Weah juga bisa bisa dicoba di sana tuh? Oh, kalau kemarin-kemarin kan Nico Gonzalez ya, jadi Ya Nico kemungkinan kalau sih nggak Nico. masih Hmm. Nico Gonzalez. Karena si pemain barunya ini yang kalau Muani kan masih belum pernah latihan juga. Walaupun nanti dipanggil kan ya paling sebagai pemain cadangan aja gitu. Kalau Muani udah tes ini medis. Ya, ini baru selesai tes medis sih, Oh, baru ya. Iya, iya, masih iya. belum pengumuman. Oke, kalau dari Bang Bara gimana nih Bang? Apakah Milan dengan modal mentalitas Conceição bisa memenangkan pertandingan ini lagi? Oh, ini yang sangat dinantikan ini besok karena Juve itu rajanya ngegolin duluan kan. Sementara Milan lagi rajanya comeback nih. Jadi secara di atas kertas dan data nih seru nih kalau Juve ngegolin duluan pun Milan belum tentu kalah kan gitu. Jadi besok walaupun mainnya di kandang Juve, tapi kan si Conceição ini udah berkali-kali memacu semangatnya terutama lawan tim gede. Dia kan ngasih contohnya bahkan jelas di Supercoppa juga bisa menghasilkan hasil kemenangan buat Milan kan. Jadi gue harap dia bisa memperbaiki hal-hal kecil yang menjadikan dia Milan ini kejebolan duluan nih. Ini harus di stop, nggak biar gimana pun walaupun bisa di comeback tapi ini nggak bisa terus-terusan kan. Jadi gue lebih lebih prefer kalau Milan bisa menang tipis dibanding harus comeback gitu. Dan PR-nya lagi si Conceição ini sebenarnya gue ketakutan paling besar gue adalah fatigue-nya si Renders. Jadi dia terlalu sering banget main. Gue ngeri banget kalau dia sampai cedera lebih dari 2 pertandingan aja tuh Milan bisa bisa tumbang langsung formnya sih gue rasa. Tapi karena next UCL juga hanya melawan Girona, gue sih tetap ngarep Milan besok harus main all out pemain-pemain utamanya ya. Kalau Thiago udah cedera ya Gabia kemarin juga udah lumayan dimasukin tetap tetap bagus gitu kan. Memang sebenarnya gue kan lebih pro Gabia sama Thiago kan duetnya kan. Jadi perbaiki kesalahan-kesalahan keseimbangan tim karena Conceição ini kan masih ngebangun sistem kan sebenarnya nggak Hmm. mungkin ini jadi dalam Ya. 3-4 match terakhir kan mungkin ini baru kelihatan di akhir-akhir musim tapi paling nggak sedikit demi sedikit kesalahan dieliminir kejebolan duluan dihilangkan keseimbangan tim dijaga antara defense sama sama menyerangnya cuma satu yang gue takutin adalah ketika Milani sih lagi seneng nih timnya main bagus terus ngerasa di atas angin kan tahu dihajar aja besok sama Jangan Juve. lupa. Biasanya kan gitu emang. Ini tim karena nggak bagus juga kalau Milan mesti comeback mulu. Ini Milan sih udah pada tua, sakit jantung. Bang Botak udah neken Sivastatin berapa banyak dia nonton Milan. Tapi ya selama dipegang oleh Conceição kan ketika ngebubulin duluan ya Cagliari maksudnya malah malah seri gitu malah hasilnya negatif gitu nggak menang. Apakah lu pengennya besok ngegolin duluan apa kebobolan duluan nih jadinya nih? Ya harus perbaikan, ngegolin duluan tapi bisa selanjutnya nggak diseriin gitu. Iya. Tapi masalahnya ya ya belum belum ya baru
sekali sih memang Milan berada di posisi yang dikejar kan. Biasanya kan posisinya ngejar Iya. nih. Dia Mm-mm. punya mentalitas untuk ngejar. Nah, masalahnya apakah dia punya mentalitas untuk mempertahankan nih yang belum 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 terbukti oleh Conceição sejauh ini kan. Betul. Kalau dia skor berapa Bang kira-kira jadi? 0-1 sih buat Milan aja. Gue pengen perbaikan itu dimulai dengan tidak perlu comeback. Kalau Bang Busan, Hmm. seri atau PD menang nih? Ini kan sebetulnya kalau dari segi peluang, eh, biasanya sih Juve kalau lawan tim gede, pemain-pemainnya motivasinya lebih ini ya, lebih tinggi gitu dibanding lawan tim-tim kecil. Musim ini biasanya performanya lumayan bagus sih. Itu sih peluang untuk Juve. Cuman saya juga nggak terlalu yakin gitu kalau lawan Milan ini kayaknya bukan batu loncatan Juve untuk kembali ke jalur kemenangan gitu. Tapi semoga salah. Kalau realistisnya sih ya mungkin satu sama sih. Ya, setuju sih. Gue Aduh. juga sama sih. Kalau lu gimana Rangga? Ah, sama udah. Mau gimana lagi? Iya, maksudnya Ya, ya Juventus memperpanjang rekor serinya lagi sih menurut gue ini. Iya. pokoknya babak pertama seri gue tidur besok. Tuh. Nggak selamanya ilmu lo itu bisa kepake terus-terus. Ya udah, kalau gitu mungkin segitu aja bahasan kita di episode kali ini bahas Giornata 21. Selain itu ada beberapa pertandingan lainnya, ada apa Kong Ada yang lagi seru? ada Como sama Parma ya kalau Venezia nggak Parma, salah. Venezia Parma. Venezia Parma Ya, di tuh. Parma. Pak Hartono tuh pasti menonton Pak Hartono Parma ya kan. Terus Como Udinese, Como Udinese juga sama Fiorentina Torino lah. Oh iya, benar tadi dulu. Panjang Milinkovic-Savic dengan save terbanyak bermusim-musim ya. Betul, lawan De Gea yang juga Lawan sama dia yang lagi sudah bagus juga musim ini ya. musim ini lumayan oke lah biarpun save-nya belum sebanyak itu ya masih 40-an something tapi udah penepis penalti terbanyak musim ini dua dan itu semuanya dari penaltinya AC Milan ya. Ya udah, oke, gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa kita ada link Saweria, jadi teman-teman yang mau support kita silahkan menuju link tersebut. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di grup WhatsApp komunitas kita juga ada di deskripsi. Silahkan join dan ya ngobrol-ngobrol dengan para fans Serie A yang lebih senior daripada kita. Bisa dapat insight baru juga di sana, dapat info yang bagus juga. Yaudah, gua Aldi, terus ada Rangga, Bang Bustan dan Bang Bara pamit. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi tiap episode baru. Ya, Instagram juga yuk enam kita ribu, masih enam ada ya, ribu. SSC Pinball ya. Walaupun jarang update lagi. Nunggu Inter kalah lagi kayaknya baru mau update si Alvin. Ya udah, thank you teman-teman. Ciao, Forza Serie A. Ciao, Bye bye. grazie.